Indonesia merupakan negara yang majemuk di mana memiliki berbagai macam agama yang telah lama hidup secara berdampingan. Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia sehingga tidak lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting untuk moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual, bukan secara tekstual. Artinya, moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesianya yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat, karena Indonesia memiliki beragam agama, kultur, budaya, dan adat istiadat. Dalam menyikapi kemajemukan masyarakat di Indonesia, salah satu senjata ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme adalah melalui pendidikan agama yang moderat dan inklusif. Perlu dipahami juga secara bersama bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum yang berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Dengan begitu, penguatan moderasi beragama niscaya dapat mencegah radikalisme di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waitatungtien. Salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya di sini, Dodi Abdallah, dalam channel Pancasila TV, sebuah channel yang membahas tentang dialog-dialog kebangsaan demi memajukan Indonesia Raya kita ini. Nah, baik, pada kesempatan kali ini masuk episode kedua kita akan membahas tentang tema penguatan moderasi beragama dalam mencegah radikalisme di Indonesia. Masih dengan tema radikalisme kali ini. Nah, hari ini sudah bergabung bersama saya di sini ada Bang Faisal Chaniago. Beliau adalah salah satu akademisi dari Universitas Bung Karno. Mungkin kita sapa dulu, Bang Faisal. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam, Mas. Baik. Cukup jelas, Bang, ya? Yap. Cukup jelas, suara. Cukup jelas, Mas Rudi. Baik. Nah, Bang Faisal, kita akan dialog singkat lah, tapi berdialog serius, tapi nggak panjang-panjang banget, gitu kan. Nah, di sini kita mengangkat tema moderasi beragama. Moderasi beragama ini kan digaungkan oleh pemerintah melalui Kemenak utamanya, karena juga dan beberapa kementerian terkait lainnya, karena dianggap sebagai salah satu jalan tengah untuk mencegah radikalisme. Jadi pemerintah tidak mengambil jalan yang dituduh kadang kalau mencegah radikalisme ini kan banyak hal ya, mungkin tuduhannya bisa dibilang anti agama tertentu, anti Islam, anti ini gitu loh. Makanya diangkatlah tema moderasi beragama ini agar supaya tidak dianggap anti Islam atau mungkin liberal atau apalah sejenisnya gitu kan, yang tuduhan-tuduhannya masuk yang sering muncul di publik. Nah, tentang penguatan moderasi beragama sebagai penangkal radikalisme. Menurut Bang Faisal, apa pendapatnya, Bang? Oke. Pertama yang harus kita cerminkan dalam moderasi beragama itu adalah tentang wajah Islam. Wajah Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan rahmat. Arti Islam itu ada kesempurnaan, berarti kesempurnaan dalam hidup antara manusia dengan agama dan sesama manusia dan dengan Tuhan. Dan harus kita tahuin kehadiran Islam itu di muka bumi ini adalah menciptakan kedamaian. Karena ajaran Islam itu mengajarkan kasih dan kasih sayang. Setiap ayat pembuka itu kalau dibuka ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pembuka setiap kita baca ayat. Artinya kasih. Yang itu sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, sifat-sifat Allah itu harus kita jawantahkan dalam kehidupan sekarang. Sudah sifat-sifat Tuhan itu dalam kehidupan kita sekarang. Yang arti rahmat itu kasih sayang itu kan tidak ada sekarang. Itu malah kita jadi manusia yang jauh dari ajaran-ajaran agama gitu. Nah, itu jadi persoalan. Kenapa manusia sekarang Islam jauh dari sifat ar-Rahman itu, kasih dan maha penyayang? Apa penyebabnya?
Itu menjadi persoalan kita sekarang. Apa menyebabkan manusia, khususnya Islam itu jauh dari ajarannya. Pada ajaran pertama itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Penyayang. Sudahkah kita sebagai umat Islam yang diajarkan oleh Al-Quran atau kitab kita menjawantahkan itu dalam kehidupan kita sehari? Karena kenapa kita menjadi beragama menjadi yang sangat ekstrim, beragama yang sangat menakutkan, bertentangan dengan akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang ada dalam kitab kita gitu. Itu yang harus jadi pertanyaan pertama. Kenapa itu terjadi? Analisis saya pertama itu terjadi karena rendahnya pemahaman manusia atau umat beragama, khususnya Islam, dalam memahami agamanya. Di sini tugasnya para ulama untuk menyadarkan umat Islam gitu, mengembalikan citra Islam sebagai agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih sayang kepada sesama manusia. Ini tugas berat yang harus dilakukan oleh para ulama-ulama, mengembalikan Islam kepada fondasi awalnya sebagai agama yang penuh kasih sayang. Itu ajaran kita gitu. Lalu kenapa sekarang kita menjadi agama yang sangat ekstrim? Dalam melegitimasi agama akan darah manusia gitu. Itu yang sangat kita sayangkan sekarang gitu, Mas. Itu pandangan saya. Betul, betul. Nah, ini kan berbicara tadi Abang berbicara tentang Rahman Rahim, tentang ada kurangnya pemahaman terhadap narasi beragama gitu. Nah, mungkin kalau kita tarik lagi ke kasus radikalisme di Indonesia nih, ini kan masih sampai hari ini masih belum selesai lah, belum bisa dikatakan selesai kalau menurut saya lah. Nah, kemudian apa kira-kira menurut Abang nih obstacle apa kira-kira atau apa ya batu-batu kerikil yang masih kemudian menghalangi pemberantasan radikalisme di Indonesia? Apakah memang ada pengaruh-pengaruh dari unsur luar atau mungkin pengaruh-pengaruh dari dalam juga? Menurut Abang gimana, Bang? Ada dua faktor. Dari luar ada, kita tahu bahwa ideologi ini dibawa dari luar. Harus kita akui itu. Kekuatan organ di luar itu didalangi misalnya salah satu dengan organ yang kita sebut dengan ISIS dan organ-organ lainnya, itu membawa paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Itu masuk ke Indonesia, masuk. Dari dalam, penyebabnya adalah ketidaksiapan sebagian politisi, khususnya politisi-politisi yang menggunakan jargon-jargon agama dalam pertarungan politik secara fair. Yeah. Lalu dia menggunakan agama dalam perpolitikan. Bolehkah agama dalam terlibat politik? Boleh. Tidak ada yang melarang agama masuk dalam politik. Agama dan politik satu kesatuan, ini tidak boleh itu memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Itu yang membuat agama jadi rusak. Yang terjadi di negeri kita adalah memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Itu yang membuat citra agama menjadi rusak. Jadi agama dijadikan alat, bukan sebagai tuntunan berpolitik gitu, Bang. Betul sekali, Mas Doni. Agama dijadikan alat gitu. Bukan jadi tuntunan umat gitu. Saya setuju agama dimasuk dalam ranah politik karena politik itu tidak bisa lepas dari agama. Saya setuju. Yang saya tidak setuju ketika memanipulasi agama untuk kepentingan politik, menjual-jual ayat untuk kepentingan ke politik gitu. Mana ada ayat dalam Al-Quran itu yang misalnya menghalalkan darah manusia? Yeah. Saya tidak yakin bahwa agama saya itu mengajarkan kekerasan. Mungkin konteks dulu iya, tapi konteks sekarang mungkin tidak kita bisakan kekerasan dan kehidupan beragama itu. Apabila dari para politisi ini kemudian masih menggunakan ayat sehingga masih muncullah kemudian mengkompori umat lah ya, mengkompori umat yang masih kurang pemahamannya, padahal dia cuma niat politik, akhirnya radikalisme masih bertumbuh gitu kira-kira, Bang ya. Betul sekali, Mas Doni. Politisi itu menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan kelompok dia. Itu salahnya gitu. Dia menggunakan ayat untuk partai politik boleh, tapi jangan menggunakan potongan-potongan ayat untuk kepentingan kelompoknya, sehingga terjadi salah tafsir dalam terhadap ayat-ayat itu gitu. Apa itu bisa terjadi? Karena rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dalam beragama dan bernegara. Dalam beragama dan bernegara, Bang. Itu yang membuat manusia atau masyarakat Indonesia ini mudah dibohongi oleh sekelompok orang yang menggunakan agama sebagai alat politik.
Baik. Selain Itu yang sangat kecewa menggunakan gitu. selain menggunakan agama sebagai alat politik, Bang, apakah ada penyebab lain yang kemudian membuat radikalisme ini cukup masih berkembang di Indonesia? Kita tahu kasus-kasus sampai sekarang Poso belum selesai gitu kan. Apakah ada faktor lain menurut Abang gimana? Selain penggunaan agama dalam politik? Konflik ideologi yang dari dulu sampai sekarang tidak selesai, harus kita akui. Rentetan sejarah tentang konflik ideologi di negeri kita ini sampai sekarang belum selesai. Walaupun founding father kita mengatakan bahwa pertentangan ideologi telah selesai, tapi sekarang nyatanya tidak selesai. Tahun 60-an dan 50-an mereka sudah selesai, sudah sepakat dengan ideologi Pancasila. Tapi embrio-embrio itu ternyata tumbuh lagi sekarang. Harus kita akui itu. Belakangan Masih ada yang berkembang mencoba lagi menyebarkan. gitu kan. Benar. Ketika itu belum selesai secara tuntas di negeri ini, masuklah penambahan ideologi lagi dari luar yang satu aliran dengan ada ideologi Islam garis keras di Indonesia. Maka terjadi perkawinan antara ideologi Islam di dalam dan ideologi Islam yang di luar masuk ke Indonesia. Kekuatannya semakin sempurna. Ini yang harus diantisipasi oleh negara. Terus kita akui juga, permasalahan konflikisme, khususnya Islam, itu tidak selesai sampai sekarang. Kasus yang terakhir di Sumatera Barat yang ditangkap oleh BNPT, 800 orang masih menggunakan negara Islam Indonesia. Itu menunjukkan bahwa kita belum selesai dalam ideologi gitu. Masih ada sekelompok yang... Begitu pandangan saya, Mas. Ya, berarti memang masih ada kelompok-kelompok dalam tanda petik garis kerasnya gerakan-gerakan Islam dulu yang kemudian mencoba menyebarkan embrio-embrionya, padahal kan sudah ada kesepakatan gitu ya. Mungkin itu menjadi salah satu penyebaran yang sekarang, Bang ya. Jadi dulu sudah bersepakat Pancasila, kemudian masih ada kelompok yang mencoba apalah bahasanya, belum mau menerima Pancasila secara utuh, kemudian merasa harus digantikan ideologinya, kemudian dia menyebarkan hal tersebut. Begitu Bang, kurang lebihnya ya. Benar. Nah, embrio itu berkembang lagi sekarang tambah pesat. Ditambah embrio itu semakin tumbuh pesat dan kuat, masuknya Islam radikal dari luar ke Indonesia, dan mereka setelah masuk ke negeri ini bekerja sama. Dan harus kita ketahui itu. Jadi memang sudah ada yang di dalam, tambah lagi yang luar masuk ke Indonesia. Kawinlah itu. Kawinlah mereka berdua. Melahirkan sebuah gerakan yang semakin masif di negeri kita ini. Ini menjadi beban berat bagi negara ini. Di sini titik persoalannya gitu. Kekuatannya semakin sempurna gitu. Baik, nah menurut Abang nih, kalau untuk ke anak muda ataupun ke masyarakat umum gitu kan, untuk menjaga harmonisasi kemajemukan Indonesia agar tidak dikotori dengan paham-paham seperti ini, apa nih tips-tips dari Abang kira-kira yang kemudian masyarakat bisa terhindar dari ajaran-ajaran agama yang keras, ajaran-ajaran agama yang bukan mengajarkan kasih tapi mengajarkan amarah ataupun kekejaman gitu Bang. Oke, pertama yang harus kita kembalikan adalah citra Islam sebagai agama humanis. Baik. Nah, ini harus dilakukan oleh para ulama dan lembaga-lembaga terkait dengan negara seperti Departemen Agama dan jajarannya, mengembalikan citra agama Islam sebagai agama humanis. Yang diajarkan dalam Islam itu bukan hanya tentang fikih, tapi bagaimana hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan agama dengan negara itu diajarkan. Jadi kita tidak hanya diajarkan agama itu tentang sholat, tentang zakat, humanity harus diajarkan juga. Tidak hanya halal haramnya gitu Bang ya? Tidak, nilai-nilai kemanusiaan itu yang kurang diajarkan atau dipahami oleh manusia Indonesia tentang agama. Bagaimana cara kita berinteraksi menghargai perbedaan dengan sesama muslim, perbedaan dengan orang beda mazhab, perbedaan dengan orang berbeda agama, dan perbedaan dengan orang yang punya keyakinan lain gitu. Itu kan ada ajaran-ajaran dalam Islam itu. Nah, Islam mengajarkan perbedaan itu sesuatu fitrah dan tidak boleh dipertentangkan. Itu yang pertama. Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah kita membumikan kembali Pancasila. Dan kita harus kita akui bahwa Pancasila sekarang tidak membumi seperti zaman dahulu. Pancasila walaupun bersifat doktrinisasi dilakukan Orde Baru itu berhasil. Ada baiknya juga Orde Baru itu dalam ada baiknya juga Pak ya. Pancasila, harus kita akui itu.
Dan Ya. kita zaman kecil, zaman saya kecil itu dari SD sampai saya SMA tuh wajib, sampai kita kuliah wajib, kita wajib belajar Pancasila. Itu waktu kecil kita diajarkan bagaimana kita tentang Bhinneka Tunggal Ika, buku wajib kita itu. Menghargai perbedaan pandangan, perbedaan beragama itu diajarkan dari kecil. Dan sekarang tidak ada. Baru wacana kembali oleh negara adalah menjadikan Pancasila mata pelajaran wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita lakukan ada pendekatan modernisasi dalam beragama dan penyebaran ideologi bangsa, yaitu menggunakan sosial media atau teknologi komunikasi. Harus kita lakukan. Generasi sekarang pendekatannya tidak seperti pendekatan konvensional, ceramah, bukan. Mungkin pendekatan teknologi yang kita lakukan sekarang. Mungkin nggak bisa pakai pola pengajaran P4 lagi, Bang ya. Harus pakai TikTok sekarang Betul sekali, Mas. Pancasilanya. Iya, sosial media itu bisa kita gunakan sebagai platform untuk penyebaran ideologi. Baik. Cina dalam penyebaran ideologi dia menggunakan game. Ya. Nah, mungkin kita bisa meniru hal seperti itu juga dalam penyebaran ideologi kita, sehingga itu membumi terhadap masyarakat kita, gitu. Sehingga timbul kesadaran dari masyarakat, secara tidak langsung, dia melihat setiap hari, dan kita edukasi tentang ideologi bangsa kita, melalui pendekatan modern, salah satu sosial media atau teknologi komunikasi lainnya. Ini harus dilakukan. Butuh biaya besar? Yes, tapi ini tanggung jawab bersama, harus kita lakukan. Bagi anak muda nih, mungkin ada saran juga dari Bang Faisal bagaimana tetap menjaga keharmonisan, bagaimana tetap kita bisa menghadapi tantangan radikalisme itu, khususnya saran dari Bang Faisal bagi generasi muda sekarang nih, Bang. Pertama, milenial, Gen Z, dan turunannya lagi. Di generasi sekarang itu, generasi muda yang perlu kita sarankan, harus cerdas dalam menanggapi ceramah-ceramah, baik yang ceramah menggunakan sosial media, baik secara konvensional menilai oral dari masjid ke masjid, dan bisa memilah-milah mana ajaran yang benar baik, mana ajaran tidak buruk. Ya, harus bisa dipahami oleh generasi muda. Mana ajaran-ajaran yang menimbulkan kebencian, mana yang tidak, gitu kan? Dan jangan mudah dipengaruhi oleh sekelompok orang yang atas nama agama, tapi di belakangnya ada kepentingan politik. Menjual surga, tapi di dalamnya ada kepentingan politik di dalamnya. Itu harus dipahami oleh generasi muda. Yang pertama, oleh generasi muda. Yang kedua, membangkitkan kembali kepada jiwa nation kita, gitu. Kita harus menunjung tinggi kecintaan kita kepada negara kita. Bukan berarti kita cinta negara, bukan tidak cinta negara. Cinta agama, bukan. Cinta negara secara otomatis kita akan cinta pada agama kita. Yang kita utamakan adalah nation. Lah, Bang ya. Kalau kata ulama dulu. Negara akan tumbuh apabila tidak ada negara. Berarti apa kita tumbuhkan dulu? Cinta kita pada negara dulu. Cinta pada negara otomatis cinta kepada agama, gitu. Kita tidak bisa hidup apabila tidak ada negara. Baik. Itu harus kita kembangkan dulu, gitu. Baik, jadi yang pertama adalah memfiltrasi, jangan sembarang percaya ceramah dari ulama mana, lihat dulu latar belakangnya, jangan ada politik. Kemudian kedua adalah membangkitkan rasa cinta kepada bangsa kita ya, Bang ya. Nah, mungkin untuk terakhir kalinya mungkin ada closing statement dari Abang terkait ide moderasi beragama untuk menekan paham radikalisme di Indonesia. Mungkin ada closing statement dari Bang Faisal. Oke, menurut saya, khususnya pada generasi muda di era keterbukaan sekarang, Anda banyak terkontaminasi oleh sosial media. Jadikanlah sosial media itu alat propaganda untuk membangkitkan spirit hidup bernegara. Itu pertama. Jadikan sosial media itu sebagai alat komunikasi Anda untuk hidup harmonisasi. Jangan Anda menjadikan sosial media sebagai alat untuk menimbulkan kebencian sesama Anda. Jangan Anda ikut-ikutan menyebarkan hoax yang disebarkan oleh sekelompok orang. Jangan sesekali Anda menyebarkan sebuah berita yang Anda tidak paham dan ragu dan ikut menyebarkan, jangan. Walaupun di dalamnya ada iming-imingkan surga atau yang lain-lainnya. Baiknya jangan. Kedua, cintailah negara Anda. Karena cinta negara secara otomatis Anda akan cinta agama Anda. Anda tidak bisa beragama apabila negara tidak ada. Baik. Itu menurut saya yang perlu ditanam kepada generasi muda sekarang. Baik, terima kasih Bang Faisal. Sungguh banyak hal yang bisa kita petik tentang dari yang disampaikan Bang Faisal tadi. Mungkin terima kasih sudah mau berbagi dengan kami di sini, Bang Faisal. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Saya terima ikut kalian.
para penonton Pancasila TV, jangan lupa untuk tetap bersama kami, tunggu episode-episode kami berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Kalau udah subscribe, ajak teman lain untuk subscribe, like, and comment, share ke kawan-kawan kalian agar sama-sama kita belajar, agar ilmu tidak sampai di kita doang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tungtien, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.